Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di channel Raffi Saka. Komentar pertama dari Ranake349. Mantap, baru nyentuh kopi loncengnya bunyi. Gas terus bosku. Siap bosku. Dari CS Real Life. Lanjut bosku. Siap. Dari Gegeng Andika. Gasmin. Oke bosku. Kreovak uhuy, yang ditungguin dari semalam akhirnya keluar. Met pagi dan semangat bang. Oke siap bosku. Selanjutnya dari Ali Imron. Backgroundnya bos gelap susah bacanya. Oke sorry guys ya, karena kita tadi pagi kurang teliti dalam melakukan pengeditan. Selanjutnya akan kita perbaiki. Oke, kasih like dulu dong. Dan selamat menonton. Lunuksau buru-buru menyerahkan portofolio yang diberikan oleh Qin Busong kepada Direktur Liao yang mengambil alih inspeksi. Setelah beberapa saat wajah menegang, dari mana asalnya? Dicuri, pencuri. Apakah Direktur Liao tahu tentang Fakultas Kedokteran Xiaoyi? Saya mendengar bahwa proyek tersebut tampaknya diblokir. Tempat itu telah ditempati oleh orang-orang yang Hua. Yan Ziyu dan yang lainnya telah ditahan oleh orang-orang yang Hua. Kami pikir Anda juga ditahan. Apa yang terjadi? Itu tidak sampai di sana. Apakah Anda mengatur elit untuk Anda? Bagaimana hal seperti itu masih bisa terjadi? Tanya Direktur Yao Sen. Damar kembali. Lunuksau berkata dengan sederhana. Sudah dikonfirmasi elit yang dikirim hilang. Ya, alis Direktur Yao tenggelam dalam pikirannya. Matanya semua berat. Awalnya saya hampir tidak bisa kembali, tetapi Damar tampaknya terluka parah. Saya pikir efek jarum pembalikan masih ada, tetapi ditekan oleh Damar meskipun elit kami telah pergi. Itu telah memberi Lin kerusakan berat. Senyi dapat mengambil kesempatan untuk bersembunyi di sekolah Suanyi dan menyembunyikan di sana selama 2 hari. Dan file ini dicuri oleh sekolah Suanyi, kata Lunuksau. Direktur Yao mendengar suara itu, matanya langsung tertuju pada Lunuksau. Dan dia tertawa setelah beberapa saat. Direktur Yao, apa yang kamu tertawakan? Lunuksau tampak bingung. Tapi Direktur Yao yang tertawa dan berkata, Lunuksau, apakah Anda menganggap orang-orang dari sekte kuno kita bodoh? Ini adalah tipuan, ini adalah rencana Damar, benar. Anda telah mengkhianati sekte kuno saya dan mengambil berlindung di Damar. Segera setelah kata-kata ini diucapkan, Lunuksau menjadi pucat karena ketakutan dan segera berlutut berteriak dengan suara gemetar. Direktur Yao, Lunuksau tidak bersalah. Apakah Anda masih ingin menipu saya dengan trik ini? Direktur Yao mencibir. File ini mengatakan bahwa semua keterampilan medis Damar berasal dari kolam naga hitam, tetapi Anda dan saya sama-sama tahu di mana kolam naga hitam berada. Ini adalah tempat berbahaya yang penuh dengan racun. Beracun di mana-mana dan tidak mungkin bagi orang biasa untuk memasukinya. Jika pemimpin senior sekte kuno kita keluar dan Damar duduk di sana dan menunggu, bukankah itu akan diambil oleh Damar? Oh, Damar ingin menggunakan metode ini untuk berurusan dengan sekte kuno saya. Iya, benar-benar aneh. Setelah berbicara, Direktur Liao berteriak, kemarilah, bla bla bla. Beberapa langkah tergesa-gesa datang dan beberapa dokter dan seniman bela diri yang kuat segera mengepung pavilion. Bawa Lunuksau untukku, siksa dia dan paksa dia untuk menceritakan semuanya, teriak Direktur Liao. Ya, Direktur Liao. Semua orang berteriak dan mereka maju untuk mengambil Lunuksau. Berhenti untukku. Lunuksau tiba-tiba berdiri dari tanah dan mengeluarkan ruangan yang semua orang terkejut. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa Lunuksau menyembunyikan belati di lengan bajunya dan mengeluarkan belati dan meletakkannya di tenggorokan, menatap dingin ke orang-orang di sekitarnya. Lunuksau, apa yang kamu lakukan? Direktur Liao mendengus. Direktur Liao, saya tidak ingin mengatakan apa-apa lagi tentang mendapatkan air pasang. Belati ini disiapkan lebih awal oleh air pasang. Bilahnya diolesi dengan racun. Jika Anda memotongnya, racun itu akan menembus tubuh Anda, pasti akan membunuh arus di tempat. Kurangnya keterampilan hari ini, Lunuksau akan mati di sini. Biarkan saya mengatakan yang sebenarnya. Direktur Liao, Lunuksau tahu bahwa Direktur Liao tidak akan percaya dan pasti akan menyiksa Lunuksau.
Tapi Nuksau lebih suka bunuh diri daripada dipermalukan. Jadi aku lebih suka menjadi diriku sendiri. Berhenti, Nuksau berkata dengan marah. Oke, kamu akan mati. Kamu tidak akan menghentikanmu, Direktur Liao berkata dengan acuh tak acuh. Direktur Liao tertawa. Tidak sayang untuk mati karena air pasang. Sayang sekali sekte kuno saya akan kehilangan kesempatan besar ini. Dan sekte kuno saya juga akan mati. Dia tertawa untuk kehendak Tuhan. Lu Nuksau adalah sangat marah. Dia tertawa dan ketika dia selesai berbicara, dia harus memulai. Tunggu, teriak Direktur Liao. Lu Nuksau segera berhenti dan berkata dengan acuh tak acuh, apalagi yang dikatakan Direktur Liao. Apa maksudmu dengan itu? Bagaimana sekte kunoku bisa mati? Apa Direktur Liao tidak tahu bahwa desa Yawang sudah mati? Lu Nuksau mencibir. Ekspresi Direktur Liao sedikit berubah dan dia ragu-ragu. Memang ada beberapa rumor tentang desa Yawang tetapi belum dikonfirmasi. Orang-orang yang kami kirim belum kembali. Kapan kau kembali? Tidak mengherankan malam ini. Oke, kalau begitu Direktur Liao bisa menunggu. Malam ini kamu akan tahu bahwa apa yang aku katakan itu benar. Desa Yawang hilang. Benarkah? Direktur Liao curiga. Direktur Liao, sebenarnya saya tidak perlu mengeluarkan informasi ini sama sekali. Karena informasi ini terlalu penting dan terlalu mencurigakan. Jika Anda tidak percaya, saya pasti akan menyerah kepada musuh. Tapi saya tidak punya pilihan. Cara tegas menghancurkan desa Yawang dan sekte kuno kita sekarang telah memprovokasi desa Damar. Jika kita tidak menguasai semua keterampilan medis Dewa Damar, kita tidak akan bisa menghadapinya. Dengan sihirnya, metode sekolah kuno pasti akan menderita. Ini bencana besar. Jadi demi sekte kuno itu adalah tugas saya. Sangat disayangkan bahwa Direktur Liao bersikeras bahwa saya telah mengkhianati sekte kuno. Dan karena ini masalahnya, maka aku pergi dulu. Setelah berbicara, Lu Nuksau hendak menganyunkan belati lagi, tapi Direktur Liao sudah melambaikan tangannya. Suara mendesing. Sebuah jarum perak tertancap di punggung tangan Lu Nuksau. Salah satu lengannya segera dilumpuhkan. Apa yang kamu khawatirkan ketika berita dari desa Yawang dikonfirmasi di malam hari? Tidak akan terlambat untuk memutuskan. Direktur Liao mendengus dingin. Oke, kalau begitu aku bisa menunggu. Lu Nuksau berkata dengan sungguh-sungguh, tapi diam-diam dia merasa lega. Direktur Liao sedang menunggu di pavilion. Dia mondar-mandir dan hatinya sangat gelisah. Ketika malam tiba, sebuah pesan terbang ke pavilion. Sekte kuno mengonfirmasi dengan mata kepala sendiri bahwa desa Yawang telah dihancurkan. Direktur Liao, apakah ada hal lain yang ingin dikatakan? Lu Nuksau melirik ke arah Direktur Liao yang terkejut. Direktur Liao menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara serak, pergi untuk melihat orang yang berbicara denganku segera. Ini baik. Berita bahwa desa Yawang diratakan dengan tanah mencapai sekte kuno mengejutkan sekte kuno. Tidak hanya sekte kuno, tetapi juga orang-orang dari berbagai sekte, keluarga bangsawan lainnya dikejutkan olehnya. Semua orang tercengang. Mengapa sekte super besar ditakuti tiba-tiba rata dengan tanah? Siapa yang melakukannya? Siapa yang bisa melakukannya? Pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya berlama-lama di benak dunia. Begitu juga sekolah kuno. Karena di mata sekte kuno, desa Yawang dihancurkan, kurang lebih ada beberapa bayangan Damar. Ditambahkan dengan fakta bahwa Damar belum mati, bagaimana mungkin sekte kuno tidak waspada? Jika tebakan semua orang benar dan kematian desa Yawang benar-benar disebabkan oleh Damar, maka sekte kuno harus mengambil tindakan untuk menghadapinya. Kalau tidak, sekte kuno takut tidak akan menjadi desa Yawang kedua. Akibatnya, pada hari kedua, Lu Nuksau dari sekte kuno menerima pesan bahwa orang yang bertanggung jawab atas sekte kuno telah memutuskan untuk memimpin penjabat senior sekte kuno ke kolam naga hitam. Dragon Fall adalah tanah tak bertujuan yang terkenal di Cina. Dikatakan bahwa banyak teman keledai dan penggemar petualang pergi ke Dragon Fall, tapi sejauh ini belum ada yang keluar dari Dragon Fall. Oleh karena itu, departemen terkait secara tegas melarang masuk tanpa izin ke dalam Dragon Fall. Banyak orang berbicara tentang kolam naga hitam, tetapi juga berubah warna ketika mereka mendengarnya. Beberapa orang mengatakan bahwa ada orang biadab di kolam naga gelap, dan orang itu semua dibunuh oleh orang biadab. Beberapa orang mengatakan bahwa ada monster di kolam naga gelap.
Bagaimanapun ada semua jenius rumor pembuat film domestik juga telah membuat beberapa film berdasarkan Dragon Ball dan box office tidak buruk. Tentu saja ini hanya didasarkan pada orang-orang biasa dan Dragon Ball yang sebenarnya tidak menggantung seperti yang dikabarkan. Itu hanya tempat yang penuh racun dengan lingkungan yang keras. Karena racun banyak makhluk yang sangat beracun juga dipelihara di sini. Jika orang biasa diserang oleh racun ini tidak mungkin untuk keluar dari kolam naga hitam hidup-hidup. Dan dikatakan bahwa ada beberapa racun yang sangat kuno di kedalaman kolam naga hitam. Racun ini sangat beracun sehingga bahkan orang-orang sekte kuno tidak berani memprovokasi mereka. Karena itu sekte kuno enggan pergi ke kolam naga hitam. Begitu 4 macam itu menghadapi penyerapan sangat sulit untuk keluar. Namun, jika Anda tidak memiliki keterampilan medis damar, Anda tidak dapat menghadapinya. Jika desa Yawang benar-benar dihancurkan oleh damar dan sekte kuno tidak merespon itu pasti akan mengikuti jejak desa Yawang. Guru Lunuksau telah mengirimkan pesan bahwa sekte kuno telah memesan pesawat khusus untuk pergi ke kolam naga hitam pagi ini. Tapi sekte kuno telah melakukan sesuatu hal, Kin Busong berkata dengan suara serak dengan teleponnya. Ada apa? Damar bertanya berdiri di depan jendela. Orang-orang dari sekte kuno telah menyebarkan informasi ini. Sekarang banyak keluarga bangsawan telah meledak dan semua orang bersiap untuk pergi ke kolam naga hitam. Untuk menemukan rahasia medis Anda, kata Kin Busong. Mendengar suara itu, Damar tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya diam-diam mengeluarkan sebungkus rokok dari sakunya dan menyalakan satu. Waktu yang lama, kalau begitu bantu mereka, kata Damar dengan tenang. Tolong, Kin Busong tertegun. Guru, ada yang bisa saya bantu. Atas nama muridku, buktikan pada dunia luar bahwa ini benar. Apa? Wajah Kin Busong sangat berubah dan dia berkata dengan tergesa-gesa. Guru, ini bagaimana ini bisa dilakukan? Kalau begitu, tidakkah banyak orang ragu-ragu segera berangkat ke kolam naga hitam? Kolam naga hitam akan menjadi penuh sesak saat itu dan mereka akan menjadi musuhmu. Guru, orang-orang, jika kamu berencana untuk menyerap orang-orang dari sekte kuno, ini tidak akan baik untukmu. Penyerapan sudah tidak mungkin. Orang-orang dari sekte kuno telah melakukan hal seperti itu. Mereka benar-benar pintar. Mereka tidak takut pada banyak orang karena sekte aristokrat lainnya tidak berani melawan sekte kuno. Sekte kuno pasti akan orang memiliki tawa terakhir. Jika kita memiliki penyerapan dan pemandangannya sangat kacau, sekte kuno dapat dikumpulkan kekuatan sekte aristokrat lainnya untuk bersaing dengan kita pada saat pertama. Dia menyebarkan pesan. Bukan hanya dia tidak mengatur pesaing untuk dirinya sendiri, sebaliknya dia juga memberi dirinya sendiri asuransi. Mengandalkan penyergapan untuk berurusan dengan sekte kuno. Ini aneh sekarang, kata Damar acuh tak acuh. Kalau begitu guru jangan pergi, biarkan sekte kuno lari sia-sia, kata Kin Busong. Saya akan pergi, Damar berkata dengan suara serak. Saya harus menyelesaikan masalah ini. Ini adalah kesempatan saya harus mengakhiri semuanya. Guru, kami takut tidak akan mampu bersaing dengan sekte kuno. Kali ini sekte kuno pasti akan mengambil semua tindakan untuk menjaga dari penyergapan kami. Jika Anda pergi ke kolam naga hitam, pasti akan ada kecelakaan, Kin Busong cemas. Damar melemparkan puntung rokok ke tanah, menginjaknya dan berkata dengan ringan, Baisong, Yang Hua berada di ambang kehancuran. Saya tidak dapat menunda lebih lama lagi. Jika tidak, semakin lama berlarut-larut, semakin tidak menguntungkan. Itu akan untuk Yang Hua. Dan kamu akan semakin tidak aman. Pergi buat pengaturan. Kamu jangan khawatir. Jika aku bisa berurusan dengan desa Yawang, aku bisa berurusan dengan sekte kuno. Kin Busong mengantupkan giginya erat-erat. Kekhawatirannya di matanya. Pada akhirnya dia mengangguk dan berbalik untuk pergi. Jadi beberapa jam setelah berita sekte kuno keluar, Yang Hua tiba-tiba dan secara tidak sengaja mengungkapkan semua tentang harta karun kolam naga yang tersembunyi. Dikatakan bahwa semua keterampilan medis dari dokter jenius pertama di dunia Damar berasal dari harta kolam naga hitam. Yang Hua didirikan oleh Damar, jadi tentu saja akan ada banyak rahasia tentang Damar. Kredibilitas informasi yang diungkapkan oleh Yang Hua secara alami tidak biasa. Apalagi metode Kin Busong sangat cerdik, sengaja membeberkan ke beberapa kekuatan.
menyisipkan eyeliner yang Hua sehingga sengaja bocor saat melapor ke keluarga agar terjamin keasliannya. Akibatnya banyak sekte aristokrat yang masih ragu-ragu menjadi gila. Itu adalah keterampilan medis Damar. Ini adalah dokter jenius yang menggunakan jarum terbalik dan tidak mati. Dan bahkan kehancuran desa Yawang terkait dengan Damar. Jika ini benar, mengapa Damar melawan desa Yawang? Saya khawatir hanya keterampilan medisnya yang tidak dapat diprediksi, yang dapat mengembalikan hidup dan mati, bukan? Semua klan aristokrat atau klan bangsawan mengirim elit mereka untuk bergegas menuju kolam naga hitam. Arus bawah Cina itu melonjak. Di sisi Damar, dia juga siap untuk pergi ke kolam naga hitam. Tapi sebelum itu dia menelepon Xiao Ming dan Xiong Jitien dan meminta mereka untuk berangkat ke kolam naga hitam selangkah lebih awal untuk menjawabnya kapan saja. Meskipun Dragonfall kaya akan racun beracun, keduanya lahir di desa Yawang. Damar berkemas dan dibawa ke bandara oleh Qin Busong menuju kolam naga hitam. Namun dalam perjalanan panggilan telepon dari kehidupan pertama datang. Ada apa? Damar bertanya. Dokter bertanya. Dokter Damar, sekte kuno mengundang seorang pria besar. Saya pikir Anda harus tidak datang ke Dark Dragon lagi kali ini. Suara kehidupan pertama di telepon itu serius dan serius. Pria besar apa? Kaisar racun, Xiao Kaifeng, seorang ahli racun terkenal di dunia seni bela diri Tiongkok. Dikatakan bahwa dia menggunakan racun titik di mana dia diam, terengah-engah, tidak terlihat dan tidak terlihat. Dengan napas dan keinginan, dia bisa meracuni yang tidak melihat dan mati ribuan mil jauhnya. Dia adalah dewa kematian yang sebenarnya. Racun atasan desa Yawang juga merupakan peracun yang kuat, tetapi untuk Xiao Kaifeng, atasan kami ini tidak pernah berani mengatakan bahwa teknik racunnya lebih kuat darinya. Dan evaluasinya terhadap Xiao Kaifeng juga sangat tinggi. Dan desa Yawang bahkan melemparkannya padanya lebih dari sekali cabang. Desa Yawang bahkan melemparkannya padanya lebih dari sekali cabang Saiton. Sayangnya Xiao Kaifeng mengabaikan desa Yawang. Desa Yawang tidak pernah diabaikan seperti ini, namun kali ini desa Yawang tidak mengejarnya. Banyak orang terkejut kapan orang-orang di desa Yawang memiliki temperamen yang baik. Tapi memikirkannya dengan hati-hati, desa Yawang benar-benar tidak bisa marah dengan Xiao Kaifeng. Alasannya sederhana, Xiao Kaifeng masih sangat muda. Dia adalah seorang jenius. Keberadaan peringkat 8 dalam daftar Tianjiao. Tuan muda racun muda. Apa artinya? Ini tidak hanya untuk mengatakan bahwa bakatnya luar biasa, tetapi juga bahwa ada master yang baik di belakangnya. Energi Tianjiao selalu menakutkan desa Yawang, tidak bisa menyinggung. Tidak ada yang bisa menyangka bahwa sekte kuno benar-benar mengundang Xiao Kaifeng. Ini adalah seseorang yang bahkan tidak bisa mengundang desa Yawang. Damar, saya tahu banyak tentang Xiao Kaifeng dari desa Yawang. Pada tahun-tahun awal, saya selalu ingin merekrut Xiao Kaifeng, jadi saya juga menyelidikinya. Xiao Kaifeng tidak mengerti keterampilan medis, tetapi keterampilan racunnya, dia sangat mahir. Teknik keracunannya telah mencapai keadaan sempurna dan hatinya juga sangat kejam. Kali ini sekte kuno membawanya dan bersamanya di sana. Racun dari kolam naga hitam pasti tidak akan berdampak sedikit pun pada sekte kuno. Jika Anda pergi ke kolam naga hitam lagi, Anda pasti akan lebih bergantung dan kurang beruntung. Damar, mari kita buat rencana jangka panjang, saran Xiao Ming. Dengan tambahan Kaisar Racun Xiao Kaifeng dari manajemen senior sekte kuno, barisan ini bahkan tidak bisa berdiri di puncak. Meskipun Damar bisa dikalahkan, tidak akan terlalu mudah bagi barisan mewah untuk menghancurkannya sebagai orang dokter jenius. Jika Damar bersikeras pergi ke Dragonfall saat ini, itu hampir sama dengan mengirim kematian.
Berapa banyak orang yang ada di Dragon Fall sekarang? Damar terdiam sejenak. Ini lebih dari 1.000. Ada lusinan pasukan dari semua sisi dan semuanya adalah elit. Semuanya datang untuk rahasia medismu. Berapa banyak yang terlibat dengan sekte kuno? Lebih dari setengah. Saya tahu. Damar, apakah Anda masih datang? Jika kamu merasa situasimu tidak cukup aman, kamu bisa pergi dulu. Damar berkata dengan acuh tak acuh dan mengakhiri panggilan. Damar, Damar. Kehidupan pertama di sisi lain telepon menjerit. Tapi Damar tidak bisa mendengar. Dia melirik ponselnya sedikit, tidak berdaya. Kakak senior, apa yang dikatakan Damar? Tanya Xiao Zetian di sebelahnya. Damar Lin tidak mendengarkan saran, kemungkinan besar dia akan datang. Xiaoming menghela napas. Hahaha, Damar adalah pria yang temperamen. Aku menyukainya. Xiao Zetian tertawa. Apakah kamu masih sombong? Kakak, bukan itu maksudku. Oke, tidak ada gunanya mengatakan apa-apa sekarang. Mari kita pikirkan bagaimana menghadapinya. Kakak senior, kita harus memantau orang-orang dari sekte kuno untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi Damar. Aku tahu, tetapi jika kita melangkah lebih jauh, tidak akan ada sinyal telepon di dalam tindak akan berfungsi. Tidak mudah bagi kita untuk berkomunikasi, dan jika sesuatu terjadi, kita tidak dapat memberitahu Damar. Tapi kita tidak punya pilihan lain. Lupakan, ayo pergi, kita berhutang nyawa pada Damar, dan kali ini kita harus membayarnya kembali. Keduanya mendiskusikannya dan berjalan kaki. Di malam hari, bandara ini diparkir di wilayah Provinsi Manchuan. Guru, biarkan aku pergi bersamamu, kata Qin Busong. Tempat seperti Dragon Fall terlalu berbahaya. Jika kamu masuk, akan sulit bagimu untuk membantuku. Aku bahkan harus menjagamu. Kamu meninggalkan mobil untukku dan aku bisa lewat sendiri, kata Damar. Setelah telah memberitahu Qin Lin Men dan orang-orang di Pulau Pangyu untuk berkumpul di sini, guru, jika ada kecelakaan Anda harus memberitahu kami tepat waktu. Dan kami akan bergegas ke kolam naga hitam untuk membantu Anda, kata Qin Busong cemas. Damar tersenyum berbalik untuk naik ke mobil dan melaju menuju kolam naga gelap dengan satu kaki pedal gas. Dragon Fall hari ini sangat ramai. Ketika Damar berkendara ke pintu masuk kolam naga hitam, sudah ada banyak kendaraan yang diparkir di sini. Lebih jauh, Anda tidak bisa lagi mengemudi, Anda hanya bisa berjalan. Namun ketika Damar baru saja memarkir mobil dan turun dan hendak masuk, sebuah suara tiba-tiba menghentikannya. Damar, suara seru mengejutkan Damar. Dia masih menggunakan wajah Damar, bukan Damar. Jika itu adalah wajah Damar, tidak akan mengejutkan untuk dikenali. Tetapi bagaimana wajah Damar bisa dikenali? Damar mengerutkan kening, menoleh untuk melihat. Tetapi melihat beberapa orang mendekat. Ketika dia melihat orang-orang ini, Damar tertegun di tempat. Ada seorang pria dan dua wanita di depannya. Pria itu mengenakan kemeja putih dengan wajah cerah dan senyum main-main di wajahnya. Kedua gadis itu mengenakan setelan lumayan dengan sosok yang sangat bagus. Gadis lain sangat muda dan sepertinya dia baru saja keluar dari gerbang universitas. Deng Li, apakah kamu? Teriak Damar. Yo, ya tuan. Lin, kata masih mengingatku. Ini benar-benar kehormatan bagiku. Pria itu berjalan sambil tersenyum dan memandang Damar dari atas sampai ke bawah. Kamu memakai ini sepanjang waktu. Tahun-tahun ini tidak begitu bagus. Deng Li, ada apa? Kamu kenal orang ini? Wanita yang lebih tua berjalan mendekat dan bertanya dengan ringan. Ekspresi wanita itu agak dingin dan matanya juga sangat dingin. Oh, tidak apa-apa. Saya baru bertemu dengan mantan teman sekelas saya. Deng Li tertawa. Teman sekelas universitas, lupakan saja. Tapi dia keluar lebih awal. Deng Li mengangkat bahu. Jadi begitu, mari kita bicara tentang masa lalu. Wanita itu mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. Apa yang harus saya kenang dengan orang seperti ini? Pria itu terkekeh dan melirik Damar dengan jijik. Ngomong-ngomong, mengapa kamu datang ke sini, Damar? Apakah kamu tahu di mana ini? Anda datang ke sini, apakah Anda mencari kematian? Tentu saja aku tahu, pintu masuk ke tempat pemandian kolam naga hitam. Damar dengan tenang berkata, tidak kesal ataupun marah. Oh, sekarang kamu tahu, kamu masih di sini. Tidakkah kamu benar-benar ingin masuk? Deng Li bertanya dengan mata menyipit. Tidak bisakah kamu masuk? Damar bertanya balik. Idiot, apakah kamu benar-benar mengerti apa yang terjadi di sini? Saya menyarankan Anda untuk kembali dengan cepat. Jangan sampai Anda mati tepat waktu. Deng Li sedikit kesal. Damar tampak tenang menatapnya dan berkata, karena kamu mengatakan itu sangat berbahaya, apa yang kamu lakukan di sini?
Hehehe, apa kamu pikir kamu adalah aku? Apakah tinjumu lebih besar dari milikku? Denglei mengangkat tinjunya dan jijik. Damar ingat bahwa Denglei adalah duri dari sekolah ketika dia masih di sekolah. Dikatakan bahwa keluarganya telah berlatih seni bela diri selama beberapa generasi dan dia telah belajar dengan master seni bela diri yang sangat terkenal sejak dia masih kecil. Masalah sangat populer di kalangan gadis-gadis di sekolah. Dia melirik dua gadis di belakangnya dan melihat bahwa mereka berdua memiliki kartu pekerjaan di leher mereka dan kamera di tangan mereka. Damar tiba-tiba terpana, keduanya harus menjadi jurnalis. Saya khawatir Denglei ini ada di sini untuk menjadi utusan untuk melindungi bunga. Saya khawatir dia tidak ingin membawa kedua reporter ini ke kolam naga hitam untuk membuat berita menarik. Apakah kamu tahu apa yang terjadi di Dragonfall? Damar bertanya dengan cemberut. Masuk akal bahwa hal semacam ini tidak akan sampai ke telinga orang biasa. Bagaimana Denglei dan yang lainnya mengetahuinya? Sepertinya kamu idiot, tidak tahu apa-apa dan berlari ke sini dengan linglung. Biarkan aku memberitahumu. Kolam naga hitam hari ini berbeda dari masa lalu. Saat ini kolam naga hitam penuh dengan orang dan bukan hanya orang biasa. Tuan sini bela diri, dia adalah seorang pria dengan mata dan mata. Jika kamu main-main di tempat seperti ini bertemu dengan mereka. Kamu mungkin akan menderita, Denglei mencibir. Kak Denglei, untuk apa mereka kesini? Tanya gadis imut dan berwajah hijau di belakang. Dikatakan itu untuk keterampilan medis Damar. Keterampilan medis Damar? Ya, Anda harus tahu siapa Damar. Ada desis-desus bahwa alasan mengapa Damar sangat kuat dalam pengobatan adalah karena dia secara tidak sengaja menemukan buku medis yang tak tertandingi di kedalaman kolam naga hitam. Orang-orang ini di sini untuk mendapatkannya. Buku kedokteran tiada tara. Benarkah? Gadis itu menutup mulutnya karena terkejut. Jadi, jika Anda ingin masuk dan mengambil beberapa berita keren dan mendapatkan berita eksklusif, langsung Anda harus ikut dengan saya. Jangan khawatir, meskipun di dalam sangat berbahaya, selama saya Denglei sama sekali tidak ada yang tidak apa masalahnya. Denglei menepuk dadanya dan melihat dari lorong. Denglei, jangan buang waktu, ayo cepat masuk, kata gadis berwajah dingin itu. Oke, ayo pergi. Denglei tersenyum dan berbalik. Denglei, tunggu. Damar berteriak. Apakah Anda yang lain? Denglei, saya menyarankan Anda untuk tidak masuk, berbahaya di dalam. Jauh lebih baik serius daripada yang Anda pikirkan. Jika Anda masuk, saya khawatir tidak akan ada jalan kembali, saran Damar. Bagaimanapun teman sekelasnya, meskipun Denglei tidak ingin melihatnya. Tanpa diduga, ketika kata-kata ini keluar jatuh, Denglei tertawa. Damar, apakah kamu mengajariku melakukan sesuatu? Jangan masuk. Kamu pikir aku siapa? Aku melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri, kata Damar. Denglei menyipitkan matanya dan tiba-tiba bergegas dan lompatan menatap Damar secara langsung. Nama keluarga Lin, percaya atau tidak, selama aku mau, sedalam sedetik kamu akan terbaring di tanah dalam keadaan koma dan shock. Denglei sangat buruk. Damar memarahi dirinya sendiri dan di depan dua wanita cantik ini yang sama sekali tidak menghormati dirinya sendiri. Karena itu dia tidak perlu bersikap sopan. Kebetulan Damar digunakan untuk memamerkan kekuatannya. Pak Denglei, ini jangan impulsif. Ada begitu banyak orang di sini. Tidak baik jika memperburuk keadaan. Gadis muda itu bergegas maju untuk membujuknya. Tampak cemas. Denglei, kami di sini untuk mendapatkan berita, bukan untuk menimbulkan masalah. Jangan main-main. Wanita lain juga berbicara. Denglei tampak tidak senang melirik kedua wanita itu dan dia ingin membantah. Tapi ketika dia membuka mulutnya, dia seperti memikirkan sesuatu dan tersenyum ringan. Jangan khawatir, Damar adalah teman sekelasku. Bagaimana aku bisa terluka? Kedua gadis itu mengangguk. Namun, Denglei menoleh untuk melihat Damar, menyipitkan mata dan tersenyum. Damar, bukankah kamu ingin masuk sekarang? Mengapa kita tidak masuk seperti ini? Ayo pergi bersama sepotong. Tujuan Denglei sudah jelas. Dia tidak pandai melakukannya di sini dan berencana untuk memberi Damar pelajaran di dalam. Faktanya Denglei memandang Damar sangat kesal ketika dia di sekolah. Meskipun Damar adalah orang yang rendah hati, dia adalah seorang tuan akademis yang terkenal. Dia belajar segalanya dengan cepat dan memiliki pikiran yang sangat baik. Denglei sangat cemburu. Pada saat itu Denglei berencana untuk menghabiskan seluruh waktunya untuk Damar. Tetapi sangat disayangkan bahwa setiap kali metodenya tidak berhasil. Dia bahkan mempermalukan dirinya sendiri. Denglei selalu berpikir bahwa itu karena nasib baik Damar dan nasib buruknya sendiri. Tapi kali ini keberuntungan Damar jelas tidak akan jauh lebih baik. Zhang Ya
Bagaimana menurutmu? Deng Lei memandang ke samping pada gadis dingin itu. Baiklah, satu orang lagi dan satu orang lagi yang harus diurus. Bagaimanapun kolam naga hitam ini adalah tanah tak bertuan yang sangat berbahaya. Dan pasti akan banyak kesulitan yang menunggu kita. Ada lebih banyak orang dan lebih banyak kekuatan, kata gadis dingin bernama Zhang Ya. Kalau begitu sudah beres. Deng Lei menyipitkan mata pada Damar, tersenyum dan berkata, Damar, kenapa kamu tidak berbicara? Mungkin kamu takut. Jika kamu takut masuk, sudah terlambat untuk pulang sekarang. Tidak ada yang akan menertawakanmu. Kamu ingin aku menjadi temanmu, tidak apa-apa. Damar mengangguk setuju. Jika Anda bisa masuk ke dalam bersama orang-orang ini, mungkin membantu menyembunyikan identitas Anda. Dan kemudian akan lebih membantu rencana Anda sendiri. Oh, punya nyali. Deng Lei tersenyum dan sepertinya dia telah berhasil. Kalau begitu ayo masuk, ini baik. Mereka berempat bergabung bersama dan berangkat menuju Dragonfall. Melalui komunikasi singkat antara Deng Lei dan kedua gadis itu, saya mengetahui bahwa kedua gadis itu sebenarnya adalah orang-orang yang bekerja di industri media berita. Gadis dingin itu bernama Zhang Ya dan gadis kekanak-kanakan lainnya bernama Xiao Qing. Keduanya adalah reporter dari Maushan Daily. Xiao Qing adalah reporter magang dan mengikuti Zhang Ya. Dan Zhang Ya sepertinya selalu ingin menemukan berita besar. Jadi dia sangat tertarik dengan berita berharga apapun. Deng Lei tampaknya tertarik pada Zhang Ya. Jadi dia mengungkapkan informasi tentang kolam naga hitam ke depannya. Benar saja, Zhang Ya tergerak. Deng Lei mengambil kesempatan untuk memperkenalkan dirinya mengaku sebagai pengawalnya. Dengan cara ini 3 orang datang ke tempat ini. Kakak ya, ini sangat suram di sini. Begitu dia memasuki kolam naga gelap dan melihat hutan lebat di sekitarnya, Su Qing panik dan mengikuti Zhang Ya dengan gemetar. Zhang Ya tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi wajah kecilnya melompat. Zhang Ya, Su Qing, jangan takut. Ada aku akan membantumu mengatasi bahaya apapun. Deng Lei menepuk dadanya dengan cepat, tampak penuh percaya diri. Keduanya mengangguk ringan. Damar meliriknya dan berkata, Deng Lei, bagaimana kamu tahu bahwa banyak orang seni bela diri datang ke kolam naga hitam untuk menemukan harta karun? Begitu kata-kata ini keluar, Deng Lei langsung meliriknya dan bersenandung. Lalu bagaimana kamu tahu? Sangat sederhana, karena pesan ini dirilis oleh saya. Damar mengaku langsung. Namun ketika Deng Lei mendengar suara itu, matanya melebar lalu dia tertawa. Pesan yang kau keluarkan, berhenti menggodaku. Perut Deng Lei penuh. Zhang Ya dan Su Qing juga meliriknya, mengerutkan kening. Meskipun keduanya bukan ahli seni bela diri, mereka juga tahu seberapa hal tentang dunia seni bela diri di Tiongkok. Karena mereka ingin makan semangkuk nasi ini, mereka juga terlibat dalam urusan satu sama lain. Selain itu, Deng Lei sendiri adalah seseorang seni bela diri dari mereka. Juga memperkenalkan beberapa situasi di dunia seni bela diri. Dan mereka semua tahu itu. Siapa Damar ini? Itu tidak melihat luar biasa. Dengan lengan kurus dan kaki kurus, bagaimana dia bisa memainkan begitu banyak master seni bela diri dengan penuh. Cuma bercanda, Damar, redakan saja. Apa yang kamu lakukan ketika aku tidak tahu? Ya, kamu memang seorang sarjana top ketika kamu masih sekolah. Dan kamu pasti akan tahu sedikit tentang keterampilan medis. Tapi kali ini kembali. Kolam naga kegelapan bukanlah sekumpul lapisan perak, pengobatan Cina akupuntur, tetapi sekelompok ahli seni bela diri yang datang dan pergi tanpa bayangan atau angin. Mereka dapat menghancurkanmu sampai mati hanya dengan satu jari. Bawang mana yang benar-benar kamu pikirkan? Adalah Deng Lei mencibir dengan kata-kata penghinaan sangat jelas. Damar menggelengkan kepalanya diam-diam. Karena pihak lain tidak mempercayainya, dia tidak bisa berkata banyak. Adapun pernyataan Damar tidak ada jawaban. Deng Lei tidak ingin berbicara omong kosong kepada orang-orang seperti Damar. Dia sekarang berpikir tentang bagaimana menggunakan Damar untuk mengekspresikan dirinya sehingga Zhang Ya dapat memperlakukannya secara berbeda dan menangkap hati kecantikannya. Keempatnya pindah. Mata Deng Lei terus melihat sekeliling. Kenapa kamu memilih masuk ke Dragonfall di malam hari? Pergi ke Dragon di siang hari bukankah lebih nyaman? Saat itu semakin dalam, Zhang Ya tidak tahan lagi.
Lingkungan sekitarnya sangat sunyi dan sangat gelap dan hutan lebat menghalangi cahaya bulan. Xiaoya, kamu tidak tahu kan? Kolam naga hitam adalah tempat yang sangat istimewa. Dikatakan bahwa ada serangga beracun yang sangat unik dan menakutkan yang tinggal di sini. Racun serangga beracun ini sangat kuat. Jika tubuh rusak, maka orang dewasa juga akan jatuh ke tanah dan mati dalam waktu 1 menit. Saat ini racun serangga beracun ini tidak memiliki penawarnya. Jika kita secara tidak sengaja bertemu serangga beracun ini, maka kita akan berada dalam masalah. Kaki Suking menjadi lemah karena ketakutan. Wajah Zhang Ya juga pucat dan dia tidak bisa menggerakkan kakinya. Lalu bagaimana dengan itu? Jangan khawatir, serangga beracun ini hanya akan aktif di siang hari dan tidak akan muncul di malam hari. Jadi mari kita pilih untuk berpergian di malam hari dibandingkan dengan racun khusus Dragonfall. Malam hari sebenarnya lebih aman daripada siang hari. Dengle tertawa jalan. Begitulah, kedua gadis itu menghela napas lega. Damar mengerutkan kening dan menatap Dengle di belakang. Saya tidak berharap Dengle tahu banyak tentang serangga beracun ini. Bukankah dia mengatakan bahwa keluarganya hanyalah keluarga seni bela diri sederhana? Itu tidak terlihat biasa. Klik, pada saat ini Dengle yang berjalan di depan tiba-tiba berhenti. Zhang Ya dan Suking hanya bisa tercengang. Dengle, ada apa? Zhang Ya buru-buru bertanya. Dengle tidak menjawab tetapi matanya menatap lurus ke arah depan dan berteriak keras. Siapa itu? Keluarlah padaku. Beberapa orang sibuk mencari. Saya baru saja melihat seseorang berdiri di jalan setapak di depan saya. Cahayanya sangat redup sehingga beberapa orang tidak dapat melihat siapa pria itu, tetapi mereka melihatnya berdiri tegak di jalan setapak. Memandang mereka berempat dengan ringan. Damar Neng dapat melihat bahwa pria itu mengenakan topeng di wajahnya. Pada saat yang sama, beberapa sosok tiba-tiba keluar dari depan, belakang, kiri, dan kanan. Dari keempat orang mengelilingi 4 orang. Disergap. Oke, bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang terjadi dengan Damar yang sedang berada di Dragonfall? Oke, kita tunggu aja di bab selanjutnya guys ya. Oke, untuk kelanjutannya mungkin besok guys ya, karena malam ini kita cuma upload 1 video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.